wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuki Transiadi SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih pada Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2423990488 pada LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang insya Allah pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran fikih untuk memenuhi tugas unjuk kinerja pada LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, kita baca doa dulu. Untuk itu silakan untuk ketua kelasnya memimpin pembacaan doanya. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke materi, tolong dicek dulu kebersihan kelas kita supaya dalam belajar kita merasakan kenyamanan. Mungkin ada sampah di bawah di kolong meja, tolong dicek dulu. Kalau keluar silakan hidupkan. Ya, masuk ke sana. Oke, satu ya. Oke, satu terus kembali. Yang tertib ya. Tempat duduknya nyaman tidak? Posisinya kalau belum nyaman diperbaiki dulu tempat duduknya, posisinya. Oke. Supaya di pembelajaran kita kalian merasa nyaman dan semangat. Baik. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya. Alhamdulillah, Allah kasih kesehatan buat kita semua. Materi pembelajaran kali ini adalah materi tentang salat duha. Tapi sebelum mulai, Bapak ingin bertanya, minggu lalu kita belajar materi apa sebelum salat duha? Salat
berapa? Sebanyak 2 rakaat. Ya, sebanyak. Bagus. Tepuk tangan buat Izul. Baik. Materi kali ini adalah salat duha. Salat duha itu dikerjakan bukan hanya oleh laki-laki saja. Jadi tidak dianjurkan hanya untuk laki-laki saja. Untuk perempuan juga dianjurkan untuk melaksanakan salat duha. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari salat duha, siswa dapat mengetahui pengertian salat duha. Yang kedua, siswa menyebutkan waktu pelaksanaan salat duha. Yang ketiga, siswa mengetahui jumlahnya, jadi ketahui niat salat duha, tata cara salat duha. Pengertian salat duha adalah salat yang dilakukan ketika waktu matahari naik atau terbit. Kapan salat duha dilaksanakan? Sekitar pukul 7 pagi, ya, ketika matahari naik terbit. Dan kapan berakhirnya? Berakhir sebelum waktu zuhur, sekitar pukul 11 siang atau setengah 12 boleh. Tapi lebih tepatnya kita menjaga sampai jam 11 siang. Sampai sini paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Lanjut. Kalian bisa perhatikan di gambar jam di sini. Ini menjelaskan kalau waktu-waktu yang lebih utama melaksanakan salat duha itu di pukul 8 sampai pukul 11. Ini udah berakhir nih ya. Di jam merah ini sudah antisipasi untuk tidak melaksanakan salat duha karena mau mendekati matahari tergelincir masuk ke salat zuhur. Lalu yang ini 678 ini masih masa mungkin sibuk, jadi lebih tepat dimulai pukul 8 sampai pukul 11 untuk melaksanakan salat duha. Lanjut, kapan sih waktu terbaik untuk salat duha? Ini perhatikan. Waktu terbaik menjalankan salat duha diperkirakan sekitar pukul 7 nih. Ketika menjalankan salat duha itu pukul 7 sampai pukul 11. Dan untuk waktu terbaiknya, salat ini sebaiknya dilakukan setelah melewati 1/4 hari, sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu lebih utama mengerjakan salat duha itu jam 9 sampai jam 10. Ini menurut para ulama, ya. Ini menurut para ulama umumnya menyampaikan seperti itu. Pukul 9 sampai 10 itu lebih utama melaksanakan salat duha. Paham sampai di sini? Lanjut. Lalu setelah kita berbicara tentang kapan dilaksanakannya salat duha, maka kita masuk kepada jumlah rakaat salat duha. Ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat salat duha? Apa? Berapa? 2 rakaat. 2 rakaat atau terserah atau lebih. Jumlah rakaat salat duha paling sedikit itu minimal 2 rakaat. Lihat tuh, ada yang di antara merah Bapak nih, minimal 2 rakaat. Maksimal itu 12 rakaat sampai dengan tak terhingga, sampai mampu. Kalau udah tak mampu, berhentilah di situ. Tapi disarankan biar 2 rakaat, yang penting istiqomah. Nah, ini adalah motivasi, sebagai motivasi kita untuk melaksanakan sholat duha. Yang pertama, apabila 4 rakaat kita lakukan sholatnya betul hari kiamat. Dan apabila kita mengerjakan 8 rakaat, maka tercatat sebagai hamba yang taat. Mau tidak kita tercatat sebagai hamba yang taat? Mau tidak? Kalau sudah dicatat sebagai hamba yang taat, insya Allah surga. Lalu apabila kita mengerjakan 12 rakaat, Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah, membangunkan rumah di surga. Mau tidak? Mau. Bapak saja mau kok. Itu yang Bapak cita-citakan. Minta dibangunkan rumah di surga. Ya Allah, berkumpul bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak, berkumpul. Lanjut ke poin 4-nya sholat duha. Ada yang tahu yang sholat duha? Ayo, kamu. Siapa namanya? Oke, coba maju ke depan. Jaga niat sholat duha.
Yang keras ya. Geser sana. Oke. Oke, bukan makmuman. Kalau makmum boleh. Kalau sendiri apa? Adaan lillah lillahi ta'ala. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Zarda. Usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Terus sama-sama kita baca. Usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Lalu ada tata cara sholat duha. Bagaimana tata cara sholat duha? Perhatikan. Yang pertama, yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Ini rukunnya ya. Belum sunahnya. Kalau sunahnya baru sebelum Al-Fatihah kita baca apa? Kalau sebelum sunahnya, rukunnya. Sebelum rukunnya kita membaca apa dulu sebelum Al-Fatihah? Doa iftitah. Bagus. Tepuk tangan buat Izul. Ini Izul terus yang angkat tangan dari tadi ya. Ya, jangan takut angkat tangan, jangan takut salah. Jadi membaca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah. Kita rukunnya dulu di sini sampaikan. Yang keempat, membaca surat pendek dianjurkan harus surat Asyam Syiatlatu Al-Duha. Kalau tak hafal Pak, boleh surat pendek lainnya. Berubah Pak, boleh. Anas boleh. Al-Kautsar boleh. Lanjut. Ruku dan sujud seperti sholat biasa. Yang keenam, tasyahud dan salat akhir 2 rakaat. Yang keenam, doa setelah salat duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka. Yang ketujuh, keutamaan salat duha. Yang pertama, mendapat pahala seperti bersedekah, betul? Menjilakkan rezekinya, mendapat ampunan dosa. Setiap ibadah apapun pasti Allah ampuni dosa. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jangan lupa nak berdoa. Nih. Ya. Berdoa nih, berdoa meminta kepada Allah dengan mengadakan tangan ya. Perbedaan salat duha adalah salat duha mendapatkan pahala nih. Kenapa dianjurkan Pak? Apabila kita mengerjakan salat duha maka kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjalankan itu sebagai salah satu bentuk syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anggap ini foto kedua orang tua kamu, ayah dan ibumu, dan bapak selaku guru menyampaikan kepada kalian, menyampaikan pesan dari orang tua kalian. Ayo kita biasakan untuk sholat duha. Apa nih ya sholat duha? Yang bisa siapa? Dapat. Nih bapak tunjuk langsung saja. Dapat. Mana jawabannya tuh? Yang betul. B. Baca. Oke, bagus, tepuk tangan buat Dapat. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik buat kita semua dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supaya agak rileks, pikiran agak tenang, supaya senang, kita nonton video tentang materi sholat duha. Setelah matahari terbit, melaksanakan sholat. Sholat apakah itu ayah? Oh, itu adalah sholat duha. Apakah sholat duha itu ayah? Dan apakah setiap kita wajib melaksanakan sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit. Hukumnya sunnah, jadi kita tidak wajib melaksanakannya. Tapi apabila kita mau melaksanakan, Nanti di sini ada pertanyaan kita ya dari video ini ya. sholat sunnah itu dikerjakan dengan mufarrid dan Apa yang kamu ketahui tentang pahami dari video tadi? Silakan Izul. Arti dari munfarid, Arti dari munfarid. Apa arti dari munfarid? bersendirian.
Ya, apa tuh? Waktu kerja saudara kapan disuruh menjalankan? Setelah matahari terbit. Untuk masuk ke diskusi pembelajaran sebelum kita mulai, kita delegasikan dulu dengan SPRD kita, ya. Kita mulai ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Satu lagi nih SPRD-nya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 5 kali 2 kali. Masuk ke evaluasi melalui diskusi kelompok. Ditulis di situ, dikerjakan di bawahnya. Ya, dikerjakan di bawahnya. Ya, langsung diisi, didiskusikan. Ya. Ya, diskusikan. Yang tadi mana? Jauh-jauh kak, jauh-jauh. Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta untuk kelompok 1 diwakili 2 orang, Izul sama Fani ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, oke, Bapak. Saya mau jaki ya, ya. Bagaimana niat sholat Jumat yang benar? Bisa dicoba mengerjakannya bersama. Niatnya, usolli sunnatan Muharram atau ini. Yang lainnya perhatikan. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yang kelompok 3 silakan diwakili siapa? Aisyah sama Aisyah, silakan maju. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dan selanjutnya kumpulkan sama tugas evaluasi materinya di. Oke, terima kasih sudah selesai semua. Baik, karena sudah tugas di rumahnya sudah dibagikan. Tugas di rumahnya sudah dibagikan. Nanti kalian tinggal kerjakan minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian praktek sholat duha dari niat sampai ke doa sholat duha. Siap? Kesimpulan dari pembelajaran sholat duha hari ini adalah menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Jangan tinggalkan sholat